Oke, halo teman-teman. Saya mau sedikit memberikan informasi ya, sama tips ya, merawat pohon yang sangat favorit buat warga Indonesia di Amerika, terutama ya buat ibu-ibu yang suka masak. Kalau yang nggak suka masak mungkin nggak tahu nih pohon ini ya. Ini dia nih pohonnya ya, kita lihat namanya pohon jeruk purut ya, jeruk purut. Kalau bahasa Inggrisnya kaffir lime. Nah, jangan tanya saya ya, kenapa kok namanya kaffir lime atau jeruk kafir ya. Nah, cuma dalam pikiran saya iseng juga tuh yang ngasih nama kaffir lime ya. Ya, jadi jangan tanya saya lah, saya nggak tahu tuh kenapa namanya kok bisa kaffir lime dan apa artinya ya. Nah, kita lihat dulu ya, lihat bentuk daunnya nih ya, biar nggak salah dengan pohon jeruk yang lain. Nah, kita lihat coba ya, jeruk purut ini daunnya ya, satu daun itu punya dua bagian. Ya, kalau bahasa ilmiahnya satu daunnya itu ada dua lobes ya, ada dua lobes. Nah, kita lihat yang deketan mungkin sini ya, ada dua lobes. Jadi yang depan ya, yang depan ini ya, itu lebih besar sedikit dibandingkan yang belakang ya. Yang depan atau ujung lebih besar dari bagian yang pangkal ya. Nah, coba kita bandingkan dengan ada pohon jeruk yang lain yang saya punya di sini. Nah, ini pohon jeruk limo ya, pohon jeruk limo, tapi belum pernah berbuah nih, karena kalau di sini ya mereka dingin ya, jadi relatif pohon-pohon buah-buahan tropical itu nggak berbuah di sini ya, di Kentucky ini. Nah, kita lihat daunnya ya, juga punya dua bagian, bagian ujung sama bagian yang pangkal ya, depan belakang. Tapi kalau kita lihat ya, pohon jeruk limo ini bagian depannya itu lebih besar, jauh lebih besar dari bagian yang belakang ya kan, sangat beda ya. Sedangkan tadi kalau jeruk purut ini itu kita bisa lihat bagian yang depan dan belakang itu, walaupun yang depan atau ujung itu lebih besar dibandingkan bagian yang belakang atau yang pangkal ya, tetapi tidak terlalu berbeda jauh ya. Jadi nggak terlalu besar bedanya dengan pohon jeruk limo tadi. Nah, ini pohon ini ya baru saja 2 hari keluar dari garasi ya. Saya ada 2 pohon di sini. Ini yang besar ini itu ditanam dari biji di tahun 2001 ya. Jadi udah hampir 20 tahun ini umurnya pohon ini. Nah, sedangkan yang kecilan ini ya, ini dicangkok ya dari pohon yang besar ini. Jadi ini kayak anaknya ya. Ya, kalau kita lihat ini masih belum terlalu sehat ya. Artinya daun-daunnya belum banyak bermunculan karena baru saja dikeluarkan dari garasi setelah disimpan di garasi selama musim dingin ya, winter. Jadi pohon ini sangat sensitif ya dengan udara dingin. Jadi jangan sampai pohon ini di luar, di bawah 50 atau 55 Fahrenheit ya, untuk waktu yang lama, karena akan kering dan mati. Jadi harus ditaruh di dalam rumah, baik di garasi ataupun di dalam rumah selama musim winter gitu ya. Nah, sebelum masuk ke garasi atau ke dalam rumah ya, ada baiknya
jangan ragu-ragu ya, jangan takut-takut untuk memangkas daunnya ya, agar tidak terlalu banyak daun di musim dingin ya, karena kalau terlalu banyak dan pohon ini di dalam rumah itu tidak sehat dan umumnya akan banyak yang rontok juga. Jadi harus dipangkas dulu ya sebelum masuk ke dalam garasi. Biasanya kalau saya memangkas itu sekitar bulan Oktober atau November ya. November kita pangkas agak banyak, sehingga pada saat masuk ke garasi bulan Desember itu pohon itu mempunyai daun yang sedikit gitu ya. Jadi lebih kuat nanti di dalam garasi atau dalam rumah selama musim winter. Nah, ini baru saja keluar, jadi daunnya belum banyak yang tumbuh ya. Kalau kita lihat ada daun-daun yang agak muda itu tumbuh waktu masih di dalam garasi. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat video tutorial saya mengenai mengganti tanah ya. Jadi tanah ini ya juga harus diganti paling tidak ya setahun sekali atau 2 tahun sekali ya. Agar apa? Agar akar-akar yang di bawah tanah itu berkembang. Karena kalau tidak diganti untuk waktu yang lama, di dalam tanah ini nanti isinya cuma akar aja, tanahnya makin sedikit ya, sehingga pohon tersebut akan mudah sekali menjadi kering. Jadi walaupun kita baru saja siram ya, pohon itu kemudian akan kering juga. Karena apa? Karena di dalamnya itu cuma akar aja ya, tanahnya sangat sedikit. Nah, itu harus dipangkas ya. Lihat tutorial cara memangkas akar pohon yang saya buat juga di YouTube ya, YouTube channel saya. Nah, ini baru saya ganti ya setahun yang lalu nih, belum diganti nih ya, akarnya yang ini sekarang ini. Nah, jadi kalau mengganti, kalau pohonnya agak kecil ya, kemudian di pot yang kecil, dapat diganti akarnya, dipotong akarnya, kemudian diganti tanahnya, itu lebih baik dipindahkan ke pot yang lebih besar. Tapi kalau potnya sudah yang paling besar ya, nah itu cuma dipangkas akarnya, kemudian diganti tanahnya ya. Nah, kemudian juga ya, jangan lupa untuk menyiram ya pohon ini paling tidak setiap hari ya kalau musim panas, atau 2 hari sekali ya, 2 hari sekali ya, agar pohon ini segar. Dan letakkan pohon ini di luar, di tempat yang banyak cahaya, dan juga ya di ruang terbuka, sehingga kalau hujan dia bisa kena air hujan. Air hujan ini akan membuat daun-daunnya menjadi segar ya. Juga kalau menyiram ya, kalau kita pakai semprotan ya, daunnya juga disemprot aja pada saat menyiram, itu agar daunnya segar. Dan juga kalau ada hama ya, misalnya kayak kutu ataupun semut gitu ya, itu akan turun ya bersama air siraman tersebut. Nah, juga kalau kita menginginkan daunnya besar-besar ya, itu bisa kita potong ininya, durinya ini ya. Kalau durinya sudah keras, itu kita gunakan gunting ya untuk memotongnya. Tapi kalau baru saja tumbuh ya, misalnya ini ya, baru saja tumbuh ini, itu bisa kita pakai tangan. Nah, langsung kita copot dengan tangan ya. Kalau yang masih muda, duri masih muda, itu bisa kita copot ya, potek ya dengan tangan. Tapi kalau yang duri udah keras kayak gini ya, kita harus menggunakan gunting ya untuk memotongnya. Nah, maksudnya apa? Durinya itu dipotong pertama ya, nah, itu memudahkan kita waktu memindah-mindah ya nantinya, karena tidak menusuk ya kulit kita. Yang kedua ya, dengan memotong duri ini ya akan memberikan lebih banyak unsur hara ke daun, sehingga umumnya ya kalau kita potong durinya, daun-daun pohon jeruk ini akan lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan
pohon jeruk yang normal, yang durinya tidak dipotong. Kemudian juga masalah penyiraman ya. Jadi paling tidak sehari sekali atau 2 hari sekali disiram, dan paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, air siramannya tersebut diberikan pupuk ya, diberikan pupuk. Nah, kalau kami hanya pakai pupuk bubuk ya, Miracle Grow yang regular aja, mereknya yang regular ya. Jadi yang regular normal Miracle Grow pupuk ya. Nanti di sana ada bubuk biru. Nah, nanti di sana juga ada kayak sendok ukurannya ya. 1 sendok biasanya kita taruh di dalam bak gitu ya. Kemudian kita isi air. Nanti airnya akan biru, dan airnya itu kita gunakan untuk menyiram pohon ini ya. Kita siram ke tanahnya. Usahakan tidak mengenai daun ya kalau airnya itu ada pupuknya. Jangan terlalu sering dikasih pupuk ya, misalnya tiap hari dipupuk gitu ya, dikasih Miracle Grow, itu justru malah tidak sehat. Karena apa? Karena banyaknya garam di Miracle Grow itu, di pupuk itu akan menyebabkan justru ya air siraman itu menjadi hypertonik ya istilahnya, sehingga bukannya membuat pohon menjadi segar, tapi justru membuat pohon menjadi kering ya, menjadi dehidrasi ya. Karena apa? Karena air yang ada di pohon justru keluar ya dari akar-akarnya. Ini seperti ya kalau kita minum air laut ya, kalau kita misalnya haus gitu ya, kita minum air laut, itu bukannya kita menjadi seger, tapi justru menjadikan kita bertambah haus, dan bahkan ya sangat bahaya. Karena apa? Akan membuat kita dehidrasi ya. Bukan air itu masuk ke dalam tubuh kita, justru air dari sel-sel kita itu akan keluar ke usus kita gitu ya. Karena apa? Karena air yang kita minum itu hypertonik ya, sehingga air tubuh kita justru keluar ya, mencoba untuk melarutkan larutan yang hypertonik tersebut ya, air garam tersebut. Jadi air dalam tubuh kita akan keluar, kita menjadi dehidrasi. Itu sama ya juga dengan tumbuhan ya, kalau terlalu sering dipupuk bukannya segar, dia malah akan menjadi kering, dehidrasi. Iya, jadi mungkin begitu aja ya. Nanti akan dilanjutkan dengan video-video tutorial yang lainnya. Ya, selamat berkebun ya, selamat menikmati hobi kita. Iya.